Baiklah, kita memiliki dua topik pembahasan, yaitu yang pertama ajaran Yesus tentang kerajaan Allah, dan yang kedua konsep keselamatan dalam pengajaran Kristus. Pertanyaan tentang siapakah Yesus Kristus adalah hal yang sangat penting bagi setiap orang. Dalam teologi Kristen, studi atau penelitian tentang Yesus Kristus disebut sebagai kristologi. Kedatangan Yesus membawa harapan besar bagi orang-orang Yahudi pada zamannya, terutama dalam kaitannya dengan pemenuhan janji-janji dalam Perjanjian Lama. Mereka meyakini bahwa suatu saat Allah akan membebaskan mereka dari penjajahan Romawi dan mengembalikan kejayaan Israel sebagai bangsa pilihan. Harapan ini sangat kuat, terutama karena mereka merasa tertindas dan menambahkan pembebasan serta pemulihan yang dijanjikan Allah kepada nenek moyang mereka. Oke, kita masuk pada poin yang pertama, yaitu ajaran Yesus tentang kerajaan Allah. Apakah yang sebenarnya dimaksudkan Yesus dengan ungkapan kerajaan Allah? Dalam kamus, salah satu arti kerajaan ialah wilayah kekuasaan seorang raja. Lantas, apakah Yesus berbicara tentang negara baru atau umat baru? Perbedaannya dapat dilihat dengan jelas seandainya Yesus berbicara tentang suatu negara baru. Tentu ia melihat dirinya sebagai pendiri suatu dinasti politik yang baru. Sedangkan kalau ia berbicara mengenai sebuah umat baru, maka tentu ia beranggapan bahwa karyanya terutama hendak meningkatkan kualitas hidup umatnya. Suatu negara baru hanya akan menggantikan sistem kekuasaan yang lama dengan sistem kekuasaan yang baru. Tetapi suatu umat yang baru akan memberi realitas baru mengenai kebebasan, keadilan, serta kehadiran Allah dalam hidup orang-orang. Injil Markus menekankan bahwa kedatangan Yesus Kristus menandai penggenapan rencana keselamatan Allah dalam sejarah manusia. Yesus memulai pelayanannya dengan proklamasi bahwa waktunya telah genap dan kerajaan Allah sudah dekat, yang berarti bahwa masa yang dijanjikan dalam kitab suci telah tiba dan pemerintahan Allah mulai berlaku. Namun, kerajaan Allah ini bukan sekedar wilayah fisik, melainkan pemerintahan ilahi yang hadir melalui pelayanan dan karya Yesus. Sebagai tanggapan atas realitas ini, manusia dipanggil untuk bertobat, berbalik dari jalan yang salah dan mengubah sikap hidup serta percaya kepada Injil, yaitu kabar baik tentang keselamatan dan kasih karunia Allah. Oke, kita masuk pada poin yang kedua, yaitu konsep keselamatan dalam pengajaran Yesus. Keselamatan dalam ajaran Yesus Kristus adalah tentang pembebasan atau penyelamatan dari bahaya atau penderitaan. Dalam ajaran Kristen, keselamatan ini berhubungan langsung dengan Yesus sebagai juru selamat. Keselamatan berarti dibebaskan dari dosa yang memisahkan kita dari Allah dan dari hukuman yang seharusnya kita terima karena dosa-dosa kita. Ini adalah sebuah pemberian yang luar biasa dari Allah untuk umat manusia. Yesus mengajarkan keselamatan itu berarti kita dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Dalam Matius 19 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-26, Yesus menunjukkan bahwa keselamatan adalah jalan menuju kehidupan yang kekal bersama Allah. Dengan kata lain, diselamatkan bukan berarti kita bisa kembali berhubungan dengan Allah dan menerima hidup yang penuh berkat. Keselamatan adalah anugerah, yaitu pemberian yang tidak kita peroleh karena usaha atau kebaikan kita. Anugerah ini diberikan oleh Allah kepada kita meskipun kita tidak layak menerimanya. Ini adalah bentuk kasih Allah yang besar kepada umat manusia. Dalam Alkitab, kata anugerah menunjukkan bahwa keselamatan bukanlah sesuatu yang bisa kita capai,
dengan usaha sendiri, tetapi itu adalah pemberian yang diberikan dengan cuma-cuma oleh Allah melalui Yesus Kristus.